Oke, baik teman-teman semuanya. Iya, kemarin ya kantor Tempo, ya media Tempo mendapatkan teror kiriman kepala babi tanpa kuping. Belum lama mendapat teror kepala babi, sekarang mendapatkan teror lagi bangkai tikus. Waduh, ada apa ini dengan Tempo ya? Kenapa ini? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Ya tentunya ini sangat serius teman-teman ya, karena ini sudah termasuk teror menakut-nakuti ya. Apalagi saat ini pihak kepolisian sudah menindaklanjuti ya, memburu dan menyelidiki atas teror tersebut. Dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam menyikapinya teman-teman ya. Apalagi ini sepertinya ada pihak-pihak yang memang benar-benar ingin membuat kegaduhan dan kericuhan. Dengan meneror tersebut seakan-akan ya ini adalah ulahnya pemerintah ya. Yang disalahkan siapa lagi kalau bukan pemerintah? Yang jadi sasaran siapa lagi? Pemerintah. Tujuannya kan seperti itu membuat teror ini ya. Atau memang dari masyarakat yang memang benar-benar sudah muak dengan kelakuan Tempo ini ya, memberitakan hoax, membuat narasi bohong ya. Ya kita nggak tahu siapa itu yang berbuat, siapa yang melakukan. Tentunya kita dukung dari penegakan hukum kepolisian segera cepat diusut tuntas ya. Oke, video kali ini kita bersama Agrif Anani ya teman-teman. Bagaimana menurut beliau atas teror yang dialami oleh kantor Tempo atau media Tempo ini ya. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah heboh teror kepala babi, kini Tempo mendapatkan kiriman tikus yang sudah dipenggal kepalanya sebanyak 6 ekor. Banyak amat, Gri. Banyak amat. Kan kemarin kan babi kan cuma 1, Gri. Ini kok tikus 6 itu maksudnya apa, Gri? I don't know. Kan justru malah saya bilang, aduh, cari tikus kemana lagi, 6 gitu. Terus dipenggal semua kepalanya. Kenapa nggak dikirimin kepala ayam, deket belinya di pasar Pamelah tuh sampai kantor. Terus gitu juga bermanfaat ya, bagi yang dikirimnya kan lumayan ya, buat buka puasa dimasak. Gri, maksud pengirim nggak kayak gitu, Gri. Maksud pengirim kan ini teror. Ya, atau kenapa teror? Ya mungkin Tempo, ya Tempo-tempo kumat, Tempo-tempo waras. Ini, bikin geram masyarakat, bikin marah masyarakat, ya wajar lah. Tempo punya kebebasan pers, mungkin masyarakat juga punya ekspresi, walaupun mungkin kurang tepat kalau bentuknya teror. Ya tapi mau bagaimana lagi? Merasa mungkin mentok, nggak ada cara lain? I don't know. Nyari tikus 6 coba, kemana gimana caranya coba? Emang gampang nyari tikus? Gampang nangkep tikus? Ya, 6, ya, 6-6-nya dipenggal kepalanya, udah dikirimin ke Tempo. Aduh, cari tikus 6 kemana caranya? Pasang perangkap 1 aja nggak dapet ini. Ini 6 ya. Coba kita lihat dulu seperti apa teror tikus dalam kondisi kepalanya dipenggal ke media Tempo. Simak. Oke, mulai. Ini ada lagi. Oh, dalamnya ada lagi, Bang. Ada lagi selain ada lagi. Ada lagi. Coba diangkat aja sudah begini ya. Iya, keluarin ya. Taruh di samping sini. Jangan itu boleh kita. Wah, banyak Bang. Buatnya kesel Bang. Kepalanya yang ikut. Wah. 3 itu kepalanya 4, Pak. 3. 1. 5. 6. 7. 6 ya? 6. Kepalanya ada berapa, Bang? 4. Ada lagi tuh di dalam satu tuh. Sorry, Bang. 6 juga. Ada Di dalam ada lagi, Bang. Kepalanya juga 6 sama.
Ada ini enggak itu ada nama? Mungkin aneh ya Mas Ben. Kepalanya disendirikan itu biar anu. Disendirikan kepalanya. Iya tikus loh. Ada berapa koi? Pas ya? 6 ya? 2, 3, 4, 5 kepalanya juga. Enggak ada nama sama sekali di dalamnya. Di bawahnya ada nggak Bang Ben? Di bawah Boleh kardus minta tolong namanya, diputar mungkin atau di apa gitu? Bungkus Yang sana Mas Ben. di bawah. Kayak Bagian kertas belakang apa bawah itu ya? ini. Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Sorry bentar. Polos ya. Nggak ada. Polosannya kadet. dalam kardus. Coba Bang, hitung Bang, ada berapa Bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kepalanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tuh, kepalanya 4. Yang 2 kemana? 6 lah kepalanya. Kepalanya. Ya kalau badannya 6, kepalanya 6 lah. Tempo ini kadang-kadang. Namanya juga tempo itu kan kadang-kadang. Tempo-tempo terbit, tempo-tempo enggak. Tempo-tempo waras, tempo-tempo enggak. Ya kadang-kadang kan. Tempo ini kadang-kadang. Kalau badannya 6, kepalanya juga 6. Kalau badannya 6, kepalanya beda ya. Mungkin tercecer atau belum dimasukin ke kardus. Pas ya, jadi ya kirimannya ya. Sesuai pesanan ya. Bang, serius Bang, jangan begitu Bang. Ini teror nih Bang. Iya. Ini teror, ini serius ini. Enggak, kata juru bicara presiden, jubir presiden, Hasan Nasbi juga dapat kiriman kepala babi ke Cica. Kata Hasan Nasbi, dimasak aja. Kan itu enak itu. Jangan berlebihan lah. Enggak ada hubungannya apa-apa. Siapa yang meneror? Saya lihat di media sosialnya Caca juga senang. Dia malah berharap dikirimin dagingnya juga. Siapa yang bilang teror? Berlebihan itu mah. Enggak teror, enggak apa. Siapa bilang pembungkaman pers? Masih bebas ngomong di mana-mana. Iya. Masih bebas keluar masuk istana, enggak ada yang larang. Masih bebas bocor halus podcast seenak dia sendiri. Enggak ada pers yang dibredel. Enggak ada yang dikekang, enggak ada yang dilarang-larang. Siapa bilang kebebasan pers dikebiri? Nggak ada. Mungkin kalau kata gua kurang bebas. Kalau masih kurang bebas ya silakan aja. Siapa yang ngebiri pers? Siapa yang mengekang pers? Siapa yang membatasi pers? Siapa yang melarang kemerdekaan pers? Kurang merdeka. Kurang bebas. Ya udah kurang bebas, jumpalitan aja di jalanan nggak pengen bebas. Orang Indonesia udah bebas sebebas-bebasnya kayak begini, bahkan cenderung udah nggak ada aturan begini kok. Iya. Masih bilang kurang bebas. Masih kurang bebas. Udah jumpalitan aja di tengah jalan, nanti gue dibiarin aja sih sama orang. Nggak ada ngelarang, nggak ada. Nah, sekarang dikirimi 6 bangkai tikus dalam kondisi kepala dipenggal. Ngeri kali, enggak ngeri, biasa aja. Ngeri loh, ngeri. Atas kejadian ini sudah melapor ke kepolisian. Pihak kepolisian menerjunkan 20 personil ke kantor Tempo di Palmerah. 20 personil kepolisian hanya untuk mengusut 1 kepala babi, 6 ekor tikus. Dikerahkan 20 polisi untuk mengusut 6 ekor tikus yang dalam kondisi kepalanya terpenggal. Sementara tikus-tikus banyak berkeliaran, ya, mengkorupsi uang negara, nggak tersentuh.
Ini tikus yang udah mati jadi bangke, ya, yang dikirimkan ke kantor Tempo, diturunkan 20 personel polisi. Tapi ya nggak apa-apa, temponya biar puas, biar puas temponya. Kalau begini kan nggak puas lah, ya udah. Gila aja lu, men. Nah, Gri, kalau kemarin itu kan sudah dilambangkan simbol kepala babi. Sekarang ini apa, Gri? Maknanya, Gri? Ya, yang paling sederhana adalah tikus ini kan sumber binatang yang dianggap paling kotor. Hama ya. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah orang yang cinta tikus? Adakah orang yang senang dengan tikus? Ya. Sebutkan satu saja orang yang senang dengan tikus. Bahkan tikus ini kan binatang yang memang dimusuhi oleh semua orang di muka bumi ini. Mungkin memakai perlambang itu dikirimkan ke Tempo. Ini loh, lu kira-kira gitu lah ya. Kurang lebih, kira-kira ini mah dugaan. Maksudnya si penteror ini loh, lu tuh nggak kayak begini. Ya, hina dina, nggak ada yang suka. Ya, binatang yang orang jijik ngelihatnya. Mungkin dugaan pesan itu yang akan disampaikan. Ya, tapi bahwa tikus itu adalah binatang yang menjijikkan dan satu orang pun nggak ada yang suka. Ada kali yang suka tikus? Ada sih, tukang tikus putih yang kecil-kecil buat mainan anak-anak itu ada sih. Tapi kalau tikus yang macam dikirimkan ke kantor Tempo ini kan tikus yang menjijikkan. Iya. Tikus juga dipakai perlambang bahwa ya yang sering kali menggerogoti, yang sering kali membuat kerugian orang lain. Ini tuh tikus. Mungkin makna itu yang juga mau disampaikan bahwa ini loh, gua kirimin tikus. Bo, ya jangan tikus sih. Kan gua kemarin bilang daging ayam gitu loh. Oh, puasa-puasa ngirimin tikus. Ya. Aneh-aneh aja ini orang. Aduh. Tapi apapun mestinya nih yang seperti video sebelumnya saya sampaikan, Tempo apapun persoalannya, apapun yang melatar belakangi ini, siapapun pelakunya, sambil terus diusut, harusnya kalian muhasabah, koreksi diri, segera sadar, apapun. Jangan masih juga jumawa, merasa benar sendiri, masih dengan nada-nada menantangin. Pimpinan redaksi Tempo, Setri bilang, jika tujuannya ini untuk menakut-nakuti, kami tidak akan gentar menerima teror ini. Lo mbak ya yang elegan sih. Lu hebat oke, lu menang oke, lu di atas angin oke. Tapi coba yang elegan ngomongnya. Ya mudah-mudahan segera sadar atau segera ditemukan penerornya. Karena kami juga selama ini merasa tidak pernah melakukan berita-berita bohong, atau kalau memang nggak setuju dengan berita-berita yang kami terbitkan, ada hak jawab, silakan, dan kami akan mengakomodir itu untuk seluruh masyarakat. Misalnya, nggak usah nantangin, nggak gentar, loh kita kan nggak pernah tahu siapa yang berbuat, tujuannya apa. Iya benar. Kalau terjadi hal-hal yang fatal, kita tidak menginginkan itu. Ini kan masih barang yang misterius. Namanya misterius, kalau terjadi hal yang fatal, gimana? Janganlah nantangin. Kalian hebat, oke. Tempo hebat, oke. Kalian di atas angin, oke. Tapi kan semuanya ini manusia. Manusia biasa. Ya, mungkin orang lain juga akan merasa hebat juga di atas kalian. Ingat itu. Nggak usah lah. Ini redaksi Tempo nih. Coba, Setri lu ngomongnya juga yang elegan, coba. Iya. Ya, kalau ngomong kami tidak akan gentar loh. Ini barang nggak kelihatan, men. Kita tidak menginginkan ya, tapi kalau terjadi sesuatu, namanya juga nggak kelihatan. Iya, benar. Ini kan barang nggak kelihatan, men. Aduh, orang nggak bisa mentang-mentang kayak gitu, men. Lo mau sehebat apapun nggak bisa mentang-mentang kayak begitu. Selagi namanya masih manusia, nggak bisa. Ini barang nggak kelihatan loh. Terkecuali kalau kalian di atas manusia, terserah lah ngomong begitu. Gri, di atas manusia apa, Gri? Iblis dong.
Ya nggak tahu lah sejenis itu, nggak tahu apalah. Ya ini kan sama-sama manusia yang kita juga nggak pernah tahu niat jahat orang lain, ya rencana busuk orang lain, kan kita nggak pernah tahu. Jaga-jaga diri aja dengan cara ya membuat statement yang elegan. Masyarakat, ya kami akan mengkoreksi jika ada hal yang tidak berkenan, dan tolong klarifikasi ke kami, ada hak jawab, kami akan mengakomodir itu, kan lebih enak. Daripada ngomongnya kami tidak akan gentar loh. Ya Allah. Iya. Kamu kan orang paling hebat, orang top ya. Di atas segala-galanya, mungkin mempunyai kemerdekaan berpendapat, nggak boleh dibatasi oleh siapapun. Mungkin kalian merasa itu, sehingga mengeluarkan statement yang seperti itu. Aduh ya Allah, janganlah kayak begitu. Kenapa ngirim kemarin sebelumnya kepala babi? Ya tahu kan, babi sering dipakai ucapan-ucapan, walaupun sebagian kita ya memang babi dianggap simbol kemakmuran. Tapi kan di kalangan kita yang lain sebagai bentuk hujatan kan, dasar babi lu. Dasar babi. Sekarang dikirimin tikus dalam kondisi kepala terpenggal. Tikus melambangkan binatang yang menjijikan. Nggak ada satupun orang di dunia ini yang senang sama tikus. Loh, ini kan simbol-simbol yang negatif semua. Jangan aja sampai kemudian berlanjut, misalnya kepala anjing terpenggal gitu. Sama juga nanti. Anjing kan simbol umpatan-umpatan juga. Dasar anjing lo. Anjing lo. Kan seperti itu. Enggak juga kita berharap ke sana ya. Jangan sampai terjadi. Ini cukup selesai sampai di sini. Tapi mbok ya iya, di video saya sebelumnya kalian muhasabah. Lu tahu nggak sih muhasabah? Tahu nggak sih muhasabah? Koreksi diri. Koreksilah diri kalian. Jangan merasa di atas angin. Mungkin kan pesannya kan ke sana juga. Supaya ya kita sesama manusia ini ya sama-sama gitu. Tidak kemudian menjadi satu lebih kuat dibanding yang lain, satu lebih perkasa dibanding yang lain, satu lebih merdeka dibanding yang lain, satu lebih mendapat perlindungan hukum yang lebih dibanding yang lain. Nggak kayak gitu. Pakai nantang-nantangin lagi. Kami tidak akan gentar menghadapi teror ini. Ya udah, nggak gentar mah nggak gentar. Itu bentuk antisipasi kalian di internal. Tapi keluar statement kan mah ya teduh. Tidak yang model kontroversi yang nantang-nantangin begini. Setri. Set. Nah, kan jadi set kan panggilannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Ya, cukup sampai di sini. Dan pelakunya mudah-mudahan segera bisa ketemu atau didapatkan. Tapi apapun, Tempo harus merubah dirinya, merubah gaya perilakunya, koreksi diri, supaya kemudian hidup di atas muka bumi ini terjadi harmonisasi dan keselarasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi itu tadi ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman ya, jangan sampai terprovokasi dengan teror yang dialami oleh Tempo ini ya. Kita nggak tahu siapa pelakunya ya. Saya yakin sih ya, pemerintah saat ini tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Ya lihat saja ya, pemerintah membebaskan pers berbicara, podcast-podcast yang mengkritik pemerintahan sekarang merajalela banyak. Oke, itu saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.